warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan salat tatawwu' atau salat sunnah. Apa itu yang disebut tatawwu' dan apa saja keutamaan salat sunnah. Dan kita mendapatkan janji-janji Allah dan Nabi di dalam dalil-dalil bahawa orang yang melakukan banyak salat sunnah maka nanti akan ditinggikan derajatnya ketika dia masuk surga dan bisa satu surga dengan Nabi SAW. Kemudian salat tatawwu' atau salat sunnah akan menutupi kekurangan pada salat wajib, terutama salat pengiring salat fardu. Kemudian salat sunnah adalah sebaik-baiknya amalan setelah salat wajib. Nah, ini kelebihan orang yang melakukan salat sunnah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian kita akan bahas tentang aqsam salatid tatawwu'. Macam jenis salat tatawwu'. Apa saja macam-macam salat sunnah. Secara umum para ulama membagi dengan berbagai kategori. Ada yang membaginya menjadi salat muakkad dan ghair muakkad. Ada juga yang membagi menjadi salat sunnah yang disunnahkan berjamaah dan yang tidak disunnahkan berjamaah. Kalau mazhab Syafi'i itu membagi salat secara umum menjadi yang sunnah berjamaah dan tidak disunnahkan berjamaah. Jadi yang sunnah berjamaah itu salat hari raya, kemudian salat dua gerhana, lalu kemudian salat istisqa dan salat tarawih di malam Ramadan. Selain daripada itu, semuanya tidak disunnahkan berjamaah. Jadi enggak disunnahkan. Baik salat tasbih, salat hajat, tahajud, duha, tidak disunnahkan berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dulu dari salat yang paling umum, salat sunnah yang paling umum, iaitu disebut dengan tatawwu' mutlaq, salat sunnah mutlaq. Mutlaq itu artinya umum, tidak ada ikatan apapun. Nah, apa itu salat sunnah mutlaq? Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mendefinisikan
Salat sunnah mutlak iaitu wa huwa alladhi la sababa lahu, iaitu salat yang tidak ada sebab, wala hasara lahu, tidak ada batasan, wala li'adadi raka'at al-wahidah minhu, juga tidak dibatasi rakaatnya, walahu ayyanwi adadan walahu alla yanwi. Bahkan salat sunnah mutlak ini seseorang boleh berniat untuk melakukannya dengan rakaat tertentu atau bahkan tidak berniat. Artinya salat saja. Bal yaqtasir ala niyatis salah. Cukup seseorang kalau mau salat sunnah mutlak hanya berniat untuk salat saja. Jadi salat sunnah mutlak ini enggak ada sebab. Enggak ada sebab yang didatangkan dari prosedur syariat. Juga tidak ada batasan. Mau 1 rakaat, mau 1000 rakaat, mau 1500 rakaat, 2000 rakaat, ya. Bahkan ya, فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد. Boleh 1 rakaat, boleh ditambah, ya. فيجعلها ركعتين أو 3 أو 10 أو أكثر. Dia boleh mengambil witir, artinya jumlah rakaatnya ganjil, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 10 atau banyak, ya. Walau shalla adadan la ya'lamuhu summa sallama sah. Jadi kata Imam Nawawi, walaupun orang ini melakukan salat ini enggak hitung rakaat. Dia tidak hitung, dia salat terus. Yang tahu rakaatnya cuma Allah. Sahha, maka salatnya sah. Dari Abu Zar, jadi ada dalil dari Abu Zar dengan derajat yang sahih. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, annahu shalla adadan katsiran. Jadi pernah Abu Zar melakukan salat dengan jumlah rakaat yang banyak. Falamma sallama, ketika sudah salam, qala lahu Al-Ahnaf bin Qais. Lalu kemudian setelah selesai salat, salah seorang sahabat lain, Ahnaf bin Qais, bertanya, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin? Wahai Abu Zar, kamu tahu kamu ini sudah salat dengan bilangan yang genap atau sudah salat dengan bilangan yang ganjil? Qala illa akun adri fa inna Allah yadri. Kata Abu Zar, aku tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, jadi maksudnya Abu Zar enggak hitung rakaat. Dan dia juga enggak tahu apakah itu ganjil yang dia salat atau genap, dia enggak tahu. Makanya dia menjawab, aku tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Inni sami'tu Khalili Abul Qasim radhiyallahu anhu yaqul. Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah atau kekasihku Rasulullah Abul Qasim itu pernah berkata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Kata Abu Zar, Rasulullah pernah berkata, kalau seseorang melakukan sujud karena Allah 1 kali sujud saja, maka Allah akan angkat derajatnya 1 derajat dan dihapuskan kesalahannya 1 kesalahan. Jadi makanya Abu Zar memperbanyak sujud untuk mendapatkan fadilah ini. Nah, ini model salat sunnah mutlak. Tidak ada batasan waktu, boleh kapanpun, tidak ada batasan rakaat dan tidak ada penyebab. Jadi boleh lakukan kapanpun, Pak. Lagi enggak enak badan,
kita langsung wuduk salat. Boleh. Lagi bertempur dengan isteri atau dengan suami, jadi bertengkar habis-habisan, udah enggak enak kepala, udah kena bacok berapa kali, kemudian salat. Boleh. Keluar dari rumah menuju ke masjid untuk menenangkan hati, salat. Itu salat tu enggak terfikir pun berapa rakaat, salat saja, yang penting salat. Kalau dah capek, salam. Mau 5, 7, mau 11, 13, udah capek, enggak sanggup lagi, salam. Memang biasanya orang satu rakaat udah capek. Apalagi yang ribut-ribut sama isteri, biasanya satu rakaat udah capek. Rakaat berikutnya dia merencanakan balas dendam apa yang harus dilakukan. Nah, ini pernah dan banyak dilakukan oleh sahabat. Ali bin Abi Thalib ribut sama isteri, Fatimah, anak Nabi. Jadi Ali aja ribut, apalagi ustaz. Ali aja, sepupu Nabi yang dijamin surga, ribut sama salah satu perempuan terbaik di dunia. Karena cuma 4 perempuan terbaik di dunia, kata Nabi, yang bisa dijadikan patokan untuk masuk surga bagi seluruh perempuan. Iaitu Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Rasulullah, dan Asiyah isteri Fir'aun. 4 perempuan ini perempuan terbaik sepanjang alam, sepanjang sejarah dunia. Fatimah perempuan terbaik, ribut sama suaminya. Sedangkan Ali sudah dijamin surga, ribut. Makanya kita jangan sok-sokan mengatakan ke orang selama menikah enggak pernah ribut, bohong semua. Dan bohong medumian. Jadi ribut itu kan bahagian daripada manisnya membina rumah tangga. Jadi kalau ada ributnya, banyak kenangannya. Kalau enggak ada ribut, mana ada kan basi, batabu, mana. Jadi buatlah jadual untuk ribut. Itu indah. Nanti kadang-kadang indah itu apa istilahnya, memanage kehidupan tu. Waktu isteri lari dari rumah, kayak mana cara kita kejar, kan? Kayak mana cara kita kembalikan ke rumah. Lalu isteri pun ngambek, pura-pura ngambek. Ada yang sudah dibeliin ini tetap ngambek juga. Tak tampar juga baru orang ngambek ni. Gitu. Jadi itu macam-macam modelnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemana Ali pergi ketika sudah ribut dengan Fatimah? Ali menuju ke masjid. Kan itu hadis itu menyebutkan Rasulullah menuju ke rumah Fatimah. Jadi mertua sekali-sekali datang ke rumah anaknya. Lalu Rasulullah nanya, kemana Ali? Jawaban Fatimah, fi syai' baini wa bainah ya Rasulullah, ada sesuatu ya Rasulullah terjadi antara aku dengan dia. Rasulullah dah faham tu. Dah faham, berarti ada terjadi sedikit pertengkaran. Dan Rasulullah enggak nanya terlalu jauh. Enggak nanya, oh ya, apa kejadiannya? Kayak mana kejadian? Kurang ajar si Ali itu. Masak dengan anak Nabi. Itu dia hari ini ngaku-ngaku turunan Nabi. Lalu kemudian sedikit ada masalah, langsung beraninya dengan anak-anak keturunan Nabi. Masya Allah. Rasulullah punya anak, dia enggak ikut campur. Dia enggak nanya pun. Ya sudah, kalau begitu selesai di situ. Makanya kita jadi mertua, jangan banyak sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Gara-gara kita ikut campurlah makanya anak bercerai. Kalau kita enggak ikut campur, biarkan mereka menangani masalah sendiri. Raya-raya katua-tua adum. Kalau kita kadang-kadang ikut campur, kita telepon anak, kan sudah mama bilang jangan kahwin sama dia. Lihat kan buktinya kan, udah kamu minta cerai saja, sudah. Kayak mama minta cerai sama bapakmu, ini mama kurang ajar. Makanya ini orang tua yang saleh itu biarkan anak, kalau perlu ya beri motivasi lah. Udahlah anak itu pun, alah itu kan suamimu juga, orang yang kau cintai, orang yang dulu engkau pilih, begitulah. Udah balik sana ke rumah, kalau dia pulang ke rumah kita, suruh pulang, dia kau ni, balik kau ke, anak mupu kena. Begitu seharusnya orang tua saleh. Ini enggak, orang tua saleh anaknya pulang kampung dipeliharanya mak. Jangan pulang, pokoknya jangan pulang. Itu enggak baik. Ini pengalaman jadi
mertua. Bagi bapa-bapa, saya belum ada menantu. Ya. Jadi Rasulullah hanya bertanya, di mana Ali? Lalu sahabat yang bilang, Ali ke sana ya Rasulullah. Kayaknya ke arah masjid dia pergi. Rasulullah cari, rupanya Ali sedang berbaring-baring di masjid. Dan dalam keterangan itu disebutkan Ali melakukan salat sunnah. Jadi untuk menangani hatinya yang sedang panas, dia salat sunnah. Lalu dia baring-baring di masjid. Baring-baringnya di atas pasir lah. Maka disitulah Rasulullah memanggil Ali, yang kemudian menjadi julukan bagi Ali. Kata Rasulullah, "Qum ya Aba Turab, wahai orang yang berpasir, bangunlah," kata Rasulullah. Makanya dari situ Rasulullah sejak memanggil Ali dengan Abu Turab, orang yang berpasir, karena dia guling-guling di pasir rebahan, golek-golek habis salat sunnah, dia golek-golek. Lalu kemudian Ali diberi julukan oleh sahabat lain Abu Turab. Jadi itu ciri salat sunnah mutlak. Kalau dah ada masalah, terfikir, letak masalah, semayanglah salat sunnah mutlak. Pahala tetap dapat. Dan pahala salat sunnah tetap dapat. Jadi itu maksudnya memperbanyak sujud. Dia dilakukan kapanpun, kecuali waktu lakukan kapanpun, namun hindari waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan oleh jumhur ulama, yaitu ketika matahari terbit 15 menit, ya, kemudian ketika matahari tergelincir menuju salat duhur sekitar 15 atau 20 menit, dan ketika matahari menuju ke terbenam, yaitu sekitar 15 atau 20 menit sebelum maghrib. Itu aja yang jangan salat di situ. Lain silakan. Mau malam, mau apa saja, silakan. Itu namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini mengubah-ubah rakaat di tengah salat tidak mengapa. Kita rencana salatnya 1 rakaat. Rupanya kadang kita fikir, tambah lagi, tambah terus. Sedangkan ini tidak boleh berlaku pada salat yang lain, yang ada proseduralnya. Makanya mengubah rakaat di tengah-tengah salat selain salat sunnah mutlak membatalkan salat. Sering terjadi kapan, Pak? Kemarin waktu tarawih, kita nggak tahu imam mau melakukan berapa rakaat. Mungkin kita tamu di situ, kebiasaan di situ mungkin melakukan salat 2-1, witirnya 2-1. Ternyata karena kita tamu dan imam pun enggak memberitahu, karena menganggap semua sudah tahu, ternyata si tamu ini pun enggak nanya samping kanan kiri, akhirnya dia salatnya niat dengan 3 rakaat. Si imam 2-1. Si tamu langsung 3 rakaat sekali salam. Nah, kan imam salam 2 rakaat. Kan sudah beda. Atau kebalikannya, imam yang 3 rakaat, si tamu yang merencanakan 2-1. Ini enggak boleh rubah di tengah jalan. Ya, berarti si tamu ini harus farak. Kalau dia berniat 3 rakaat, imamnya salam, dia harus farak untuk menambahi 1 rakaat. Atau kalau si tamunya 2, imamnya langsung naik 3. Itu enggak boleh tiba-tiba dia rubah niat. Ya, udahlah 3 aja lah. Hajat, batal sembahyang. Nah, itu salat bukan salat sunnah mutlak itu. Sudah ada proseduralnya. Jadi bagaimana? Ya, si tamu tadi tetap salam sendiri dia. Nanti dia naik sendiri 1 rakaat. Baru sah salatnya. Itu kalau selain salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah mutlak, suka-suka. Nah, suka-suka. Mau nambah di tengah jalan, suka-suka. Nah, kapan tasyahudnya? Dalam masalah tasyahud banyak pandangan. Ada yang mengatakan kapanpun yang dia inginkan tasyahud. Jadi duduk sebelum salam tetap ada duduk tasyahudnya. Tiba-tiba dia ingin berhenti di 3 rakaat, sudah duduk syahadat. Ingin berhenti 2 rakaat, duduk lalu mengucapkan tasyahud. Dan yang paling afdal
Nah, namun waktu setelah selesai bicara tentang tipe salat sunnah mutlak ini, baru dibicarakan mana model salat sunnah mutlak yang paling afdal, yang paling baik. Yang paling afdal adalah ketika melakukannya berdasarkan keterangan Nabi, cukup melakukannya dengan cara 2 rakaat. Itu yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, dari hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, salatul laili wan nahar masna masna. Ya. Salat sunnah siang dan malam itu dua rakaat. Dan ini berlaku secara umum. Artinya apapun salat sunnah, ya, selain yang sudah ditentukan bilangan ganjilnya, maka yang paling baik adalah 2 rakaat. Jadi kalau mau salat sunnah mutlak, pilihan ini yang paling bagus. Ya, kita mau salat sunnah mutlak tanpa tujuan, ambil yang paling bagus 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu petunjuk secara umum yang paling baik untuk melakukan salat sunnah mutlak. Baik, itulah yang namanya salat sunnah mutlak. Berikutnya, salat sunnah berikutnya. Jadi salat sunnah mutlak ini pun enggak disunnahkan berjamaah. Karena ini salat tanpa ketentuan, kalau lakukan berjamaah bisa membingungkan makmumnya. Kemudian yang kedua, model salat sunnah adalah at-tatawwu', salat sunnah atau as-sunan ar-rawatib, salat sunnah rawatib. Disebut rawatib, ratib itu artinya menggiring atau penggiring. Ya, maka disebut salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib. Ya. Nah, salat sunnah rawatib ini ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat. Salat sunnah rawatib yang muakkad ada 10 rakaat. Apa saja dia? Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hafidtu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal atau menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yaitu raka'ataini qabla al-fajri. 2 rakaat sebelum subuh. Wa raka'ataini mohon maaf. Diawali dulu dengan raka'ataini qabla adh-dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini 10 rakaat yang menjadi salat sunnah rawatib muakkad. Muakkad itu maksudnya sangat dikuatkan. Jadi dalam literatur para ulama ahli fiqih itu ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad, itu berada di antara sunnah dan wajib. Baru di atas itu wajib. Jadi sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib. Nah, yang 10 rakaat ini yang disuruh jaga. Maka selain daripada itu tidak masuk ke dalam muakkad. Kalau begitu, salat sunnah qabla al-asar itu ghair muakkad. Boleh lakukan, boleh tidak. Jadi ghair muakkad itu maksudnya mau lakukan berpahala, enggak lakukan pun tidak mengurangi derajat kita. Lalu qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, itu ghair muakkad, tidak dikuatkan. Dan itu hikmahnya memang termasuklah karena
Termasuklah karena kesulitan kadang-kadang kita melakukannya. Ada yang puasa sunnah, ya, harus buka puasa. Kalau seandainya sebelum maghrib menjadi muakkad, itu kita nggak sempat pun meminum, makan, kita harus kejar salat sunnah muakkad itu kan, maka nggak diletakkan oleh Allah yang muakkad sebelum maghrib. Makanya banyak orang yang buka puasa sunnah nggak salat qabliyah. Apakah berkurang derajatnya? Tidak. Karena itu ghair muakkad. Kemudian sebelum Isya juga ghair muakkad. Nanti yang setelah Isya baru yang dikuatkan. Baik. Nanti ada tambahan paket, ada tambahan paket iaitu 12 rakaat. Barang siapa yang mampu menjaga 12 rakaat, maka diberikan atau dijamin mendapatkan rumah di surga. Berarti jaminan surga. Berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man shalla isnatai asyarah raka'at fi yaumin wa lailah, barang siapa yang melakukan salat rawatib setiap hari sebanyak 12 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dijamin dia akan mendapatkan rumah di surga. Jadi kalau sudah bahasanya mendapat rumah di surga, maka pasti masuk surga. Qalat Ummu Habibah, lalu Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna munzu sami'atuhunna min Rasulillah. Semenjak aku mendengar dari Rasulullah janji itu, aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu. Mana yang 12 rakaat itu? Tadi yang 10 sudah disebutkan muakkad. Tambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi menjadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 rakaatnya muakkad. 2 rakaatnya sebenarnya ghair muakkad, cuma dipaketkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, disuruh tambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, maka bertambahlah menjadi 12 rakaat. Kalau istiqamah Pak, ya, semenjak tahu kelebihan ini, dia istiqamah jaga ini sampai mati, ya, maka dijamin masuk surga. Ya, ini yang kita berfikir, oh Masya Allah, saya kok nggak tahu selama ini, ya, karena nggak pernah ikut pengajian kan. Oh Masya Allah, begitu ya, bisa dapat surga dengan itu. Dengarnya enak, teorinya enak, tapi melakukannya susah. Ada yang sanggup hari Senin, nggak sanggup hari Selasa. Ada yang sanggup seminggu, nggak sanggup minggu berikutnya. Ada yang pelihara sebulan, nggak sanggup pelihara bulan berikutnya. Ini istiqamah setiap hari, kecuali terhalang karena uzur. Orang yang terhalang karena uzur, sakit tiba-tiba, atau tiba-tiba bepergian, safar, itu nggak dihitung. Misal kita bepergian, terputus tuh, itu nggak dihitung, putus itu nggak dihitung, tetap dihitung istiqamah. Tapi kalau hari ini kita lakukan, besok nggak safar, nggak sakit, tiba-tiba tinggal. Makanya kenapa hadiahnya besar sekali, rumah di surga, dengan 12 rakaat sunnah ini, mendapat rumah di surga, artinya masuk surga. Kenapa besar sekali? Karena susahnya untuk istiqamah. Melakukannya mudah, istiqamahnya yang susah. Dan syaitan akan berusaha untuk membuat orang tidak istiqamah. Syaitan akan buat, pasti nanti dibuat malas sekali. Kalau sedang rajin lakukan, ketika malas enggak lakukan. Makanya ini bagi mereka yang sudah tidak dipenuhi dengan kegiatan dunia, sudah pensiun, kebun sawit ada 5, kemudian rumah sewa ada 10, kan? Tinggal cok-cok peng undang,
Yang muda-muda hidup begini, perbanyaklah solat ini, Pak. Ya, yang muda-muda sudah pensiun, perbanyaklah solat ini. Kan tinggal duduk-duduk saja, siram-siram bunga cuma di depan rumah. Siram bunga, nanti masuk uang ke rekening, telepon yang sewa rumah kita, kali kebayar bulannya apa belum. Mudah-mudahan begitu, perbanyaklah solat ini. Sampai mati. Ya. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, ini paket untuk mendapatkan rumah di surga. Kadang-kadang manusia heran kan kita, begitu dijanjikan oleh Allah dan Nabi, ini dapat rumah di surga ya, dapat surga ni. Dia menanggapinya, insyaAllah, insyaAllah. Tapi begitu dikasih kabar tentang dunia, barang siapa yang masuk kantor 20 hari enggak libur-libur, maka akan dapat gaji tambahan. Dikejarnya supaya enggak libur-libur. Barang siapa yang fingerprint selama 4 bulan, ya, tidak pernah melewati waktu, dikejarnya, Pak. Padahal gaji bertambah cuma 500.000. Dikejarnya. Ini di waktu dijamin surga dengan penuh keindahan abadi di dalamnya, ya, yang keindahannya, kebahagiaannya bisa mencapai 1000 kali lipat lebih, enggak dikejarnya. Kenapa? Karena kita ini, kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Engkau suka yang instan-instan, lalu engkau meninggalkan yang abadi. Makanya banyak kita patah dalam perjuangan menuju surga. Untuk dunia, habis-habisan. Untuk surga, kita tidak mau. Kadang kita enggak lihat mana pahalanya mana, surganya mana. Kita enggak sabar. Tapi kalau untuk dunia, Masya Allah, kita pingin karena langsung dapat. Begitulah kehidupan manusia, sehingga hanya sedikit yang mampu melakukannya. Hanya sedikit. Nah, Bapak Ibu, ini jumlah paket yang diberitakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ada orang yang menjaga 12 rakaat ini, dia jaga habis-habisan, tapi enggak salat wajib, itu dijamin dapat rumah di neraka. Dia jaga betul 12 rakaat ini. Cuma yang itu aja dia jaga. Salat subuh enggak ada, tapi dia jaga betul itu. Yang qabliyahnya ada, salat subuhnya enggak ada. Jangan berat punggung. Salat wajib itu tetap lebih utama dan pahalanya tetap lebih besar daripada salat sunnah manapun. Kalau salat sunnah saja bisa dijamin surga, apalagi salat wajib, Pak. Salat sunnah aja bisa dijamin surga, apalagi salat wajib. Maka kalau kita model-model enggak mampu melakukan yang sunnah, jagalah yang wajib. Jaga yang wajib dan salatlah dengan baik pada waktu yang wajib. Baik, berikutnya baru didetilkan tentang satu-satu salat sunnah rawatib ini. Yang pertama, sunnatul fajri, salat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Salat sunnah fajar ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi ala syai' min an-nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atain al-fajri. Nabi SAW selama hidupnya salat sunnah yang paling dijaga adalah salat sunnah qabla al-fajri. Kata Rasulullah, kata Aisyah, Nabi itu kadang-kadang waktu safar, dalam hadis yang lain itu disebutkan safaran wala hadran, baik Nabi sedang tidak safar, baik Nabi sedang safar, yang paling dijaga adalah salat sunnah qabla al-fajri. Paling dijaga Nabi, enggak pernah ditinggalkan sekalipun. Tapi yang lain-lain waktu safar ditinggalkan. Nanti waktu enggak safar dilakukan. Tapi yang qabla al-fajri, mau safar mau tidak safar, Nabi tetap jaga. Kenapa begitu? Ternyata karena besarnya pahala yang diberikan bagi mereka yang menjaga salat sunnah qabliyah subuh. Makanya
Hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu, kekayaan dunia, kekayaan dunia itu kalah dengan orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang menjadi faktor besarnya pahala ini karena susahnya dilakukan kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Salat subuh itu kan termasuk salat yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bersifat munafik. Itu enggak sanggup melakukan salat subuh dengan baik. Ada yang enggak bangun, Pak. Ini sampai jam sekarang ni ada yang belum bangun. Yang sudah bangun pun kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidak. Yang sudah terbiasa salat pun kadang-kadang hari ini melakukannya qabliyah, besok enggak sempat lakukan. Kenapa? Faktor kenikmatan, tidur, lalu dingin, apalagi tadi malam hujan, itu susah sekali melakukannya. Maka hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah yang mampu melakukannya dengan istiqamah. Besar sekali pahalanya, itu gaji pemain sepak bola manapun, itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan pemberian Allah. Kalau salat sunnah begitu pemberiannya, bagaimana dengan salat subuhnya? Kalau yang penggiring salat subuh saja begitu, kalau kita bayangkan ajudan begitu gajinya, bagaimana dengan rajanya? Rajanya salat subuh. Makanya salat subuh lebih utama. Cuma kadang-kadang kita dipedaya oleh syaitan, kita lebih khusyuk salat sunnah daripada salat wajib. Waktu salat sunnahnya bagus sekali, karena mengingat lebih banyak daripada dunia dan isinya. Waktu salat wajib, sudah mencaur. Tadi imam baca apa? Dia bingung. Nanti malah dia tanya, ada imam tadi? Padahal dia belakang salat belakang imam. Jadi dia enggak terlalu jaga salat subuh. Yang dia jaga malah qabliyahnya. Qabliyah saja pahalanya begitu, apalagi salat subuhnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man shallal bardain, barang siapa yang menjaga salat yang dingin, 2 salat yang dingin, dakhala jannah, wajib masuk surga. Siapa yang menjaga 2 salat yang dingin, maka wajib masuk surga. Salat yang dingin itu apa? Subuh dan asar. Istiqamah, berjamaah terus-terusan. Jaga sampai mati, maka masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kelebihan orang yang melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Apakah dia 2 rakaat yang berbeda dengan 2 rakaat qabliyah? Tidak. Tidak. Salat sunnah fajar itulah qabliyah subuh. Dilakukan setelah azan subuh. Kalau yang melakukan azan 2 kali, berarti azan yang pertama itu disebut dengan fajar kazib, iaitu belum masuk waktu fajar yang sebenarnya. Nabi menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan pertama, iaitu kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Lalu azan subuh disuruh kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya azan subuh itu sunnahnya 2 kali. Nah, itu sunnah yang sudah ditinggalkan hari ini. Tak banyak lagi masjid yang melakukan itu. Sebenarnya setengah jam sebelum azan subuh, itu azan pertama, Pak. Dan itu Nabi punya muazzin 2 orang sebelum di masa hidup Nabi selalu menyuruh azan 2 kali. Dan ini ditinggalkan hari ini. 1-2 yang masih. Saya salat di masjid Sigli, Pak, Al-Falah.
Itu selalu setengah jam sebelum azan subuh, mereka ada azan satu kali. Masjid Raya ya. Masjid di Simpang sini. Itu azan mereka 2 kali. Maka bagi bapak BKM, kalau bisa hidupkan. Untuk apa guna manfaat azan subuh yang pertama itu? Pertama, menyuruh orang bangun bersih ada kaitan dengan subuh. Orang-orang sudah mulai bangun untuk siap-siap. Bentar lagi azan yang sebenarnya. Jadi kalau disepakati azan saja, memang itu sunnah Nabi. Dan hari ini sunnah Nabi itu ditinggalkan. Oh, masalah siapa muazzin terserah. Paling nanti pantau juga kan terserah itu kan. Nanti Pak Sabu diganti-ganti kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan istiqamah ni Pak Anto ni termasuk orang yang akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat. Jadi leher Pak Anto seperti leher jerapah nanti. Untuk apa dipanjangkan? Allah ingin banggakan. Inilah orang-orang yang memanggil-manggil, menyeru-nyeru namaku untuk menyuruh orang salat. Mudah-mudahan istiqamah. Jadi itu kalau bisa dihidupkan saja setengah jam sebelum datangnya fajar yang sebenarnya fajar shadiq. Pas azan subuh, lalu azan lagi sekali lagi. Nah, setelah azan kedua barulah muncul salat sunnah fajar. Jadi kalau kita mau salat tahajud masih boleh enggak di azan pertama tadi? Masih. Itu memang belum waktu subuh itu. Maka disebut fajar kazib. Itu belum masuk waktu subuh. Disitulah orang bangun, mempersiapkan diri, wuduk Pak. Langsung salat tahajud di situ. Sambil nunggu azan yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau disepakati hidupkan saja. Saya mau hidupkan juga di atas. Enggak ada yang azan. Bahkan yang sudah ada sering terlambat Pak. Yang sudah saja, orang lain sudah azan, kami 5 menit, 10 menit setelah itu baru azan. Kenapa begitu? Ya maklumlah. Ustaznya enggak ada di tempat. Titik subuh lebih luar. Mana ada yang kontrol kan kadang-kadang. Tapi ada teman-teman yang berjuang di sana. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini cara melakukan salat subuhnya, salat sunnah qabliyah subuh. Setelah azan yang kedua, salat dulu 2 rakaat. Dan enggak perlu tergesa-gesa iqamah, Pak. Subuh itu enggak perlu tergesa-gesa iqamah. 15 menit okey, tak ada masalah. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi setengah jam baru qamat. Kita duduk, Pak. Kita pikir udah enggak jadi salat subuh. Sampai kita tanya, dah jadi salat subuh? Dah jadi. Padahal jadi setengah jam setelah azan baru qamat. Kenapa begitu? Karena subuh itu memang perlu waktu untuk menunggu orang. Karena tujuan didirikan jamaah, tadi kita udah manggil-manggil orang. Manggil, ayo, hayya ala salah kan. Habis kita panggil-panggil enggak kita tunggu. Sama kayak kernet pungo kan Pak. Kernet pungo, biron. Dia biron terus, dia maju terus, enggak ini Pak, kembangai kan pungo ya. Jadi habis bilang biron dia maju terus, mana ada begitu. Habis manggil ya tunggulah. Tunggu itu berdasarkan uruf, kebiasaan. Kalau kita lihat orang susah, ada yang baru bangun, ada yang begitu bangun duduk di kasurnya, itu dicilik-cilik mata berapa kali, dia tanya, kat subuh jadi tidur lagi, jadi disiram lagi sama istrinya, ditanya lagi kat subuh jadi makanya Nabi itu lama antara azan subuh itu dengan iqamah itu lama. Karena tujuan mendirikan jamaah adalah setelah memanggil, menunggu orang, memberi kesempatan orang untuk bersiap-siap berjamaah. Jadi maka subuh itu boleh lama, tidak mengapa. 15 menit minimal. Kalau belum datang jamaah, belum datang juga, baru 1 orang, tidak mengapa. Kita mengatakan, kita tunggu dulu, tidak ada masalah. Walaupun mesin dah bunyi, mesin tet itu dah bunyi, kita tunggu, itu tidak masalah itu. Karena itu semua agar memperbanyak dakwah untuk salat itu dapat. Jadi itu waktu untuk salat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian ketika kita melakukannya 2 rakaat fajar ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nabi yukhaffifu rak'atain allatain qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab. Aisyah memberi keterangan cara Nabi melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Aisyah, Nabi itu kalau melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu ringan sekali.
Beliau melakukannya ringan sekali di antara azan dan iqamah. Saking ringannya, inilah aku seakan-akan ingin bertanya ke Nabi, atau aku berkata ke Nabi, atau seakan-akan aku ingin berkata ke Nabi, apakah Nabi itu hal qara'a bi ummil kitab? Apakah Nabi ada baca Al-Fatihah atau tidak? Jadi Aisyah kalau lihat Nabi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sampai beliau berfikir Nabi enggak baca Al-Fatihah. Saking ringannya salat subuh, salat qabliyah subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya apa yang terjadi? Kenapa bisa ringan sekali? Ternyata Nabi mengajarkan berdasarkan hadis Abi Hurairah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri. Nabi itu kalau salat sunnah qabliyah subuh, beliau hanya membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada hadis lain yang menyatakan Nabi pernah baca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila rasul dan seterusnya, itu Al-Baqarah 136. Rakaat keduanya Nabi baca Ali Imran, itu hadis riwayat Muslim, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tapi itu sesekali saja. Itu hanya sesekali. Selain daripada itu, Nabi senantiasa membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi kita enggak usah merasa lebih hebat daripada Nabi sehingga kita membaca yang panjang-panjang, enggak perlu. Ikuti saja. Kalau mengikuti Nabi berarti mendapatkan pahala mengikuti dan pahala mengamalkan. Kan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Jadi ringan saja. Itu saja dibaca. Cuma berusahalah untuk khusyuk. Itu cara melakukan salat qabliyah subuh. Nah, setelah qabliyah subuh, kalau waktunya masih menunggu qamat, apalagi yang disunnahkan? Aisyah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muazzin bil ula min salatil fajri, Rasulullah itu kalau sudah mendengarkan azan salat subuh, qama, beliau bangun, faraka'a raka'atain khafifatain qabla salatil fajri, beliau melakukan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu maksudnya 2 rakaat sebelum salat subuh tadi, qabliyah subuh. Ba'da ayastabina al-fajr, itu pun dilakukan setelah azan yang kedua, iaitu setelah munculnya fajar yang sebenarnya. Summa iztaja'a, nah setelah selesai 2 rakaat qabliyah subuh, iztaja'a, Nabi berbaring ala syaqqihil ayman, ke rusuk kanan. Nabi berbaring ke rusuk kanan hatta ya'tihil muazzin lil iqamah, sambil menunggu muazzin mengumandangkan iqamah. Jadi sunnah habis salat qabliyah subuh, kalau waktu masih lama, sunnahnya berbaring ke rusuk kanan. Dah menan terbedah kan. Jadi berbaring ini bukan tidur, Pak. Golek sambil menunggu azan. Ke rusuk kanan. Tapi harus diingat, Nabi melakukannya di rumah. Karena semua salat sunnah Nabi itu di rumah. Salat-salat sunnah qabliyah itu Nabi melakukannya di rumah. Qabliyah, ba'diyah di rumah. Maka yang dimaksudlah lakukan di rumah. Jadi jangan sampai kita datang ke sini habis 2 rakaat qabliyah subuh, kita semuanya tercampak-campak baring. Imam pun baring. Jadi sama-samalah nanti salat duha sekaligus kan. Jadi di rumah lakukan sambil menunggu iqamah. Namun Nabi mudah melakukannya karena beliau cuma berbaring, tidak lagi tertidur. Kemudian rumah Nabi di samping mihrab. Rumah Nabi di samping mihrab. Jadi Nabi ketika keluar ya buka gorden langsung mihrab tempat salat. Kita buka pintu masih jauh dari masjid. Makanya bagusnya kita
langsung menuju ke masjid, ya kita menjaga agar yang wajibnya jangan sampai tertinggal. Ya. Nah ini sunnah setelah qabliyah subuh. Seandainya ada orang yang selalu melakukan qabliyah subuh, lalu rupanya hari itu izin Allah tertidur, ya. Begitu bangun sudah iqamah, dia lari, langsung dia salat subuh kan? Bolehkah dia mengqadanya setelah salat subuh? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, menyebutkan bahawa kalau tipe orang yang begitu, ya, maka dibolehkan mengqadanya setelah salat subuh. Mengqadha salat qabliyah menjadi setelah subuh. Dan itu dibolehkan kalau model sesekali. Jadi kita sedih, kita jaga betul itu qabliyah subuh. Ya, begitu kan kita ini kan manusia, Pak. Sekali-sekali pasti ada tertidurnya. Yang enggak kita sangka, jam waker mati sendiri, kan semuanya. Terbangun sudah iqamah, kita cuma bisa melakukan salat subuhnya. Maka yang model begini, habis salat subuh dibolehkan melakukan qada di atas qabliyah itu. Mana hadisnya dari Qais bin Umar bin Amru qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Pernah Nabi mendapatkan ada seorang sahabat salat 2 rakaat setelah salat subuh. Sebenarnya kan setelah salat subuh enggak boleh ada salat lagi sampai terbit matahari. Habis salat asar juga begitu. Tak boleh ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Jadi orang ini salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, salatus subhi raka'atin. Kata Rasulullah, salat subuh itu cuma 2 rakaat. Salat subuh cuma 2 rakaat. Maksudnya enggak usah lagi ada salat setelah itu. Faqala rajul, orang ini berkata, inni lam akun sallaitu raka'atin allataini qablahuma fa sallaituhuma al'an. Ya Rasulullah, tadi aku tidak sempat melakukan qabliyah, maka aku melakukannya sekarang. Fasakata Rasulullah. Setelah mendengar itu, Rasulullah hanya diam saja. Ya, Rasulullah diam saja. Nah ini maksudnya apa? Kalau Nabi diam, berarti ya sudah, tidak mengapa. Dan itu ada beberapa hadis lain yang menyebutkan hal yang sama, Pak. Dalam hadis riwayat Tirmizi itu disebutkan begini, man lam yusalli raka'atil fajri, barang siapa yang tidak sempat melakukan 2 rakaat fajar, falyusallihima ba'da ma tatlu'u syam, dibolehkan melakukannya setelah terbitnya matahari. Jadi ini juga menjadi petunjuk, kalau mau qadanya setelah terbit matahari. Kalau mau qadanya setelah terbit matahari, bukan setelah salat subuhnya langsung. Tunggu dulu, ini 6:30 ni terbit, sudah selesai, sudah boleh salat. Kalau mau qada setelah terbit matahari. Itu waktu yang dibolehkan kembali untuk salat. Baik. Itulah tentang seputar salat qabliyah subuh, ya, atau sunnah rawatib subuh. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit sebelum kita boleh melakukan salat penutup paket subuh. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Ini sebenarnya di luar dari tema, cuman di salat wajib. Ada suatu kejadian waktu salat Isya. Imam, seperti Pak Ustaz bilang tadi, imam itu juga manusia. Jadi ya, mungkin ada silapnya. Jadi waktu rakaat ketiga, imam lupa atau bagaimana, tapi jamaah yang di belakangnya juga lupa menegur. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, pertama, apa sikap imam? Apa yang harus dilakukan imam setelah terjadi kesalahan tadi? Kemudian bagi jamaah yang tidak tahu bagaimana bersikap, yang tahu bagaimana bersikap.
Ini lupa apanya ya, lupa. Rakaatnya. Udah baru rakaat 3, imam sudah merasa rakaat keempat. Oh, baik. Baik. Terima kasih banyak, Bapak. Imam juga manusia. Nah, itu perlu dipegang baik-baik, Pak. Jadi jangan sering-sering mencaci maki imam. Imam juga manusia. Dimanapun imam itu manusia, pemimpin itu juga manusia. Cuma pemimpin sekarang lebih layak kita caci maki. Kalau imam jangan, kalau pemimpin itu banyak yang percaya kita caci maki, kan. Jadi kalau imam salah rakaat, makmum pun lupa menegur. Makmum juga manusia. Jadi makmum dia pun tadi mungkin sedang fokus dengan bacaan sendiri, sehingga begitu imamnya salah dia juga ragu ni 3 atau 4, kan begitu. Nah, imam sudah yakin terhadap dirinya sendiri 4 ni, kan? Lalu dia salam, karena tadi nggak ada yang negur kan ceritanya, kan? Kalau ada yang negur, maka tindakan dia mengikuti teguran, yaitu dia bangun 1 rakaat lagi. Misal ada yang makmum dengan subhanallah, dia bangun 1 rakaat lagi, lalu nanti sujud sahwi sebelum salam. Sekarang nggak ada yang negur. Kalau nggak ada yang negur, otomatis kan salam, kan? Ya, berdiri lagi juga teringat imamnya. Oh, dia teringat sendiri. Teringat sendiri. Oh, Sujud lagi. berarti setelah imam salah, beliau naik lagi 1 rakaat. Nah, naik lagi 1 rakaat. Cuman imam mungkin ragunya di sini, Pak Ustaz. Ini apa duduk antara 2 sujud atau bagaimana? Karena sujud lagi. Berarti beliau Jadi, tambah. 3 kali sujud. Oke. Kalau bagi yang mengikuti. Baik. Berarti beliau bangun lagi, tambah 1 rakaat, baru beliau salam. Ada sujud sahwinya tidak? Di situ kesalahannya. Cuma sebenarnya salah-salah itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, maksudnya sengaja. Kalau sudah terjadi begitu, imam tinggal sujud sahwi sebagai penutup sebelum salam. Maka selesailah kesalahan itu, dimaafkan oleh Allah SWT. Bagi makmum yang menyadari imamnya salah dan ikut bangkit bersama imam, lalu ikut sujud sahwi bersama imam, di situ selesai masalahnya. Tapi bagi makmum yang tadi tahu bahwa ini imam 3 rakaat nih, kan waktu imam ragu-ragu tadi, pas imam ragu-ragu kan naik, ada makmum yang tahu persis salah. Maka si makmum yang betul-betul tahu persis kejadiannya, dia enggak ragu-ragu, ya, dia seharusnya memfaraq solatnya, tidak lagi mengikuti imam, ya, yang salah. Maka dia dapat solatnya. Jadi yang ragu-ragu ikut imam itu aman bersama imam. Tapi yang sudah tahu pasti ini imam dah salah nih. Nah, dan dia posisinya dia sudah tahu pasti ini imam ni naik ke sudah mengira rakaat keempat. Ya. Maka si makmum menunggu. Kalau imamnya salam, sedangkan si makmum yang sudah tahu pasti ini salah nih, dia harus naik sendiri dengan niat faraq. Dia langsung faraq, dia naik sendiri. Dia nggak boleh ikut kesalahan imam. Itu posisi makmum yang tahu pasti. Cuma mau negur pun dia bingung. Yang lain kok nggak negur misalkan. Dia naik sendiri, faraq. Walaupun ternyata imamnya naik, tapi dia sudah selesai mengerjakan salatnya sendiri. Dia tetap dapat pahala jamaah karena kesalahan bukan pada dia. Tapi bagi yang ragu-ragu, ni lepepun, ya. Itu ya tetap tunggu imam. Imam naik, dia naik. Sudah? Kalau dia yakin ini imam tinggal, dia ragu-ragu, tapi dia nunggu imam. Kalau imamnya salam, dia tinggal kasih tahu imam, "Pak Imam, kita baru 3 rakaat. Tambah 1 rakaat lagi. Baru kita sujud sahwi." Itu
Selesai di situ urusannya. Ya. Nabi SAW kan pernah dalam satu hadis melakukan salat zuhur 3 rakaat. Lalu kemudian Nabi salam. Setelah salam, sahabat enggak ada yang negur. Kenapa sahabat enggak ada yang negur? Karena sahabat mengira ada turun wahyu baru yang mengubah salat zuhur menjadi 3 rakaat. Karena masih turun-turun wahyu. Jadi sahabat mengira, ini kayaknya dirubah nih salat zuhur menjadi 3 rakaat. Enggak ada yang berani negur. Habis salat semuanya, Nabi sudah zikir, sudah macam-macam. Lalu ada sahabat enggak tahan. Ditemuinya lah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah turun wahyu baru yang mengubah salat zuhur menjadi 3 rakaat? Kata Nabi, enggak ada. Ada apa? Engkau salat cuma 3 rakaat ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Lalu Nabi nanya ke Abu Bakar, betul aku salat 3 rakaat? Ditanya semua, betul ya Rasulullah. Bangun semuanya, bangun semuanya. Tambah 1 rakaat. Lalu Nabi sujud sahwi. Selesai di situ bagi yang ragu-ragu. Tapi bagi yang yakin salat, dia tunggu tadi. Tunggu. Kalau imamnya bangkit, berarti kesempatan dia masih bisa ikut. Kalau imamnya salam, dia harus bangkit sendiri dengan niat farad. Dia nggak ikut imam karena dia nggak nengok imam. Dia sebelah di sudut sini misalnya. Dia udah berdiri, cuman karena yang di belakang imam duduk. Dia berduduk lagi. Ya, di saat seperti itu bagi dia boleh, karena dia kan timbul keraguan-raguan berarti kalau sudah begitu. Kalau sudah timbul keraguan-raguan, maka dia dibolehkan mengikuti sistem tadi, Pak. Ikut imam saja. Tunggu posisi imam. Seperti saya bilang tadi, kalau imamnya salam, berarti tinggal tegur. Dibolehkan. Makanya sebagian imam, Pak, kadang-kadang kalau nggak belajar fikih, begitu ditegur, apa yang dia lakukan? Ini terjadi di beberapa masjid. Dia suruh ulang semuanya. Ayo ulang salat semuanya, ulang, nggak betul. Bukan makmum nggak betul, kah hanya betul. Makanya disuruh mengaji subuh, Sabtu, itulah yang baiknya. Di sini alhamdulillah imamnya mau ikut pengajian, Pak. Di masjid-masjid lain, imam nggak ada yang mau ikut pengajian karena merasa sudah berilmu. Padahal andalannya cuma hafalan. Akibatnya apa? Lebih pintar makmum daripada imam. Kita di sini alhamdulillah semua imam ikut, ikut, dan itu paling baik, paling bagus itu. Kira-kira begitu, Pak ya. Itu tegur setelah salam imam. Kalau tegur dalam salat, subhanallah. Kalau tegur dalam salat, enggak boleh kalimat lain pun. Enggak boleh kita ucapkan nawaitu sawma ghadin ana da'i. Kalau dalam salat tetap subhanallah. Itu Nabi ajarkan langsung. Falyusabbih, bertasbihlah. Untuk perempuan, falyusaffiq kalau sesama perempuan. Ya, disuruh untuk tepuk tangan. Tepuk tangannya begini. Bukan begini. Dalam hadis begini. Tangan kanan disuruh pukul ke tangan kiri. Itu kalau sesama perempuan. Kalau perempuan salat belakang laki, enggak usah tegur-tegur begitu. Ya, biar ya sudah, salah ikuti saja tadi seperti prosedur tadi. Kalau dalam salat tetap subhanallah. Kalau selesai salat itu bicara boleh. Jadi jangan sampai selesai salat kita panggil imam, Pak Imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata imam, a'udzubillah. Jadi kalau sudah selesai salat, Pak bicara aja. Pak Imam tinggal 1 rakaat. Tinggal 1 rakaat, sujud sahwi setelah itu. Langsung imamnya langsung naik. Jadi enggak apa-apa walaupun sudah diselingi dengan pembicaraan. Yang enggak boleh lagi kalau imam sudah pulang, sudah duduk kedai kopi, sudah habis bakwan marisol 2 biji, baru kita bilang di situ, Pak Imam benar sembahyang cuma itu harus qada semua, batal semua yang tadi mengikuti imam dalam kesalahannya. Harus diqada kalau sudah keluar waktu. Kalau masih dalam waktu harus i'adah, ulang salatnya. Ya ulangnya masing-masing di rumah masing-masing. Begitu Bapak, ya. Baik. Saya rasa kita cukupkan Pak ya. Ini tim nasi bebek sudah ribut-ribut di bawah, ya. Jadi kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Nanti awal bulan baru kita bahas kembali masalah kurban. Ya, mengingatkan tentang kurban. Karena itu amal besar di dalam bulan Zulhijjah insyaAllah. Tanggal 29 Juni sudah hari raya lagi. Ya. Demikian, semoga yang hadir Allah catatkan pahala.
dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.